Audio Jungle. Audio Jungle. Selamat pagi, semangat pagi, jumpa kembali lewat Kak Yatno Bintang. Pagi ini kita akan ngobrol tentang masih di dunia lingkup kepandekaan, di dunianya pramuka pandega. Kita akan ngomong bagaimana tentang bertahan hidup. Ya, bertahan hidup meskipun ini sudah banyak dibicarakan, tapi tetap jadi topik yang menarik. Bertahan hidup atau yang umum dikenal dengan istilah survival ini dalam pengertian sempit seringkali diartikan cara bertahan ketika dalam kondisi darurat, dalam kondisi kepepet. Tetapi sebenarnya hidup kita sendiri itu sudah proses survive, proses bertahan hidup. Dari sejak kita lahir sampai kita usia berapapun kita saat ini, sebenarnya apa yang kita lakukan itu semua bentuk upaya untuk mempertahankan hidup kita. Nah, manusia itu ras atau makhluk yang paling kuat potensi bertahan hidupnya. Mengapa? Ya karena Tuhan ciptakan dia manusia punya kelebihan utama dibanding makhluk Tuhan lain. Manusia diberikan akal untuk mengolah apa yang ada di dalam dirinya menjadi suatu potensi besar untuk dia mempertahankan hidupnya. Beda dengan dulu kita belajar sejarah tentang dinosaurus, kita sekarang nggak kenal lagi dinosaurus, hanya tahu fosilnya di museum, di gambar-gambar. Nah, itu tanda bahwa dinosaurus tidak memiliki potensi yang besar untuk bertahan hidup. Meskipun badannya dia besar, kalau ngitung dari badan harusnya dinosaurus itulah yang paling kuat di antara makhluk-makhluk lain, karena dia bisa mengalahkan makhluk lain dengan besar tubuhnya. Ya. Tetapi ternyata survive itu, bertahan hidup itu tidak ditentukan oleh seberapa ukuran tubuh makhluk. Nah, ternyata manusia yang punya potensi besar diberikan karunia oleh Tuhan untuk bertahan sampai sekarang. Nah, ada banyak rujukan teori-teori tentang survival. Tetapi saya akan mengungkap sebuah konsep tentang survival itu yang menurut saya pas untuk kita terapkan, apakah itu di alam bebas saat kita terdesak dalam kondisi darurat di alam bebas, atau juga sebenarnya survival itu bisa kita terapkan dimanapun kita berada. Kita urai perlahan ya. Nah, ini mengambil dari kata-kata survival itu sendiri. Survival itu ada S, U, R, V, I, V, A, dan L. Tapi ini kita cari yang referensinya berbahasa Inggris ya. Jadi S yang pertama untuk bertahan hidup itu syarat pertamanya size up the situation, atau memperkirakan situasi yang sedang kita hadapi pada kondisi apapun. Ini penting ya. Orang yang bisa memperkirakan situasi dirinya, di mana dia berada pada kondisi apa, maka dia yang bisa mengenali dirinya saat itu. Nah, dari situ dia bisa melakukan langkah-langkah untuk mempertahankan diri. Itu S yang pertama, size up the situation. Jadi keterampilan untuk memperkirakan situasi. Dan situasi itu kan tidak hanya ketika kita kepepet di hutan, bahkan kita hidup di kota ataupun di desa pun harus selalu sadar terhadap situasi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada huruf U di situ. Ini bisa dimaknai use all your sense. Jadi gunakan semua rasa yang ada di dalam dirimu. Setelah menakar situasinya, lalu menggunakan rasa. Nah, kita ini kan manusia diberikan alat untuk merasakan sesuatu yang berupa panca indera itu. Dari mata kita bisa melihat
keadaan, melihat lingkungan, melihat orang lain. Dari situ kita menggunakan mata untuk menakar penglihatan. Lalu dari telinga kita bisa mendengarkan banyak hal, suara-suara. Apalagi ini ketika kita kepepet di alam bebas, di hutan gunung misalnya, penting untuk mendengar dengan baik. Bisa membedakan mana suara burung dengan suara monyet misalnya, meskipun sama-sama teriak. Atau bisa mendengarkan desir angin dengan beda dua pohon yang bergesekan. Ini penting untuk menggunakan rasa lewat indera ini. Nah, dari situ kita dapat menentukan di sekeliling kita ada apa saja. Oh, saya sedang berada di lokasi yang banyak hewan-hewan, kemudian ada air yang mengalir, atau kita ini sedang berada di ceruk lembah ternyata. Nah, dari merasakan itu, use all our sense itu, kita jadi paham, oh kita pada kondisi apa. Oh, karena masih dengar suara air mengalir, aman kita tentang kebutuhan air. Lalu kita mendengar suara burung-burung, oh masih ada potensi untuk mendapatkan makanan dengan berburu kalau kita punya keterampilan berburu. Itu yang kedua, U. Yang ketiga, ada huruf R. R itu kepanjangan singkatan dari remember where you are. Kita harus selalu mengingat posisi terakhir kita berada. Ini penting ya, karena dengan tahu posisi kita terakhir berada, kita dapat menentukan arah kemana yang akan kita tuju. Nah, kalau itu di hutan itu penting untuk tahu posisi. Maka seorang orang yang berkegiatan di alam terbuka, dia harus membekali dirinya dengan keterampilan bernavigasi, dan kata kunci navigasi itu R, resection, selalu tahu di mana posisi dia berada. Apakah ini tidak bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari kita? Penting. Orang yang selalu tahu posisinya, dia akan mampu merespon keadaan dengan tepat. Saya sedang berada di mana, bersama siapa, dalam kondisi apa. Ini orang yang selalu paham posisi, dia akan bisa menempatkan diri dengan baik. Ini kalau di kehidupan keseharian kita. Nah, di kehidupan survival yang terdesak tadi, di alam terbuka, di alam bebas, kita harus selalu berusaha menandai posisi terakhir kita ada di mana. Itu yang ketiga. Kemudian ada huruf V yang keempat, SURV. V itu kepanjangan, dipanjangkan itu vanquish fear and panic. Kendalikan rasa takut dan kendalikan rasa panik. Kebanyakan orang pada kondisi terdesak, kemudian dia takut dan panik, itu efeknya fatal. Bahkan bisa berakibat kematian. Banyak kita dengar berita, kita simak juga di beberapa waktu terakhir, kejadian ada seorang remaja sedang berwisata kemah bersama teman-temannya yang 10 orang, ternyata satu pagi-pagi jalan lupa kembali dan dia mengalami situasi tersesat ternyata. Karena tidak mampu mengendalikan rasa takut dan rasa panik karena dia berjalan sendirian di hutan, akhirnya dia mengambil keputusan keliru. Maka dipanggillah tim SAR, 14 hari kemudian ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Nah, ini penting untuk seseorang dapat mengendalikan rasa takut dan rasa panik yang sedang menyergap dirinya dalam kondisi survive tadi. Nah, apakah rasa takut, rasa panik itu yang terjadi di hutan belantara sana? Ternyata tidak. Dalam kehidupan sehari-hari pun orang seringkali dihinggapi rasa takut yang itu menyebabkan kepanikan. Apakah dia mendapatkan permasalahan di tempat kerja, permasalahan di sekolah, di kampus, itu bisa memicu rasa takut dan mengakibatkan rasa panik. Ketika tidak mampu mengendalikan, itu jadi bumerang, lalu menjadikan stres dan lain-lain. Maka penting V, vanquish fear and panic, ya. Kendalikan rasa takut dan rasa panik. Ini berlaku setiap saat. Lah, kemudian ada huruf kelima, itu I. Ini kepanjangannya adalah improvise, artinya
berimprovisasi lah gitu ya. Nah, dalam hidup itu orang bisa berkembang karena dia melakukan improvisasi. Nah, dalam kondisi survival sekalipun, kondisi terdesak sekalipun, pikiran kita tidak boleh berhenti untuk berimprovisasi. Contoh sederhananya begini, kalau memukul paku di kondisi normal itu kan pakai palu. Tapi kalau di kondisi survive, Anda mau masang pasak misalnya untuk mendirikan bivak shelter, kan nggak ada palu. Maka bagaimana batang pohon bisa menjadi palu, bagaimana batu bisa menjadi palu. Itu contoh kecil sebuah improvisasi. Ketika dalam kondisi normal begini, atap itu dari seng, dari asbes, dari genteng, maka dalam kondisi survive bisa dari apapun. Bisa dari dedaunan yang kita kumpulkan, bisa dari rerumputan yang kita anyam, bisa dari benda-benda lain yang kita temukan yang itu bisa difungsikan sebagai atap. Nah, itulah improvisasi ya. Improvisasi ini dekat dengan berkreasi ya. Mengubah sesuatu yang fungsinya satu menjadi berfungsi banyak, itu mengimprovisasi. Lalu ada huruf ke-6, namanya huruf V. V itu kepanjangan dari, kependekan dari value living. Jadi ketika dalam kondisi survive, yang dihitung pertama kali adalah nilai-nilai kehidupan, apa yang membuat kita tetap hidup. Maka kita ketika dalam kondisi survive tidak berpikir lagi tentang HP-nya yang hilang, tidak berpikir lagi tentang tugas yang belum selesai di sekolah atau kuliah, tetapi bagaimana menjaga diri ini tetap hidup. Itu yang utama, value living. Maka yang dihargai utama adalah bagaimana fisiknya itu tetap sehat, tetap terkondisikan, dan pikirannya tetap terjaga. Itu yang utama, value living. Yang ke-6 dalam survival, value living. Nah, ini kalau kita terapkan di kehidupan normal, value living ini banyak macamnya ya. Jadi banyak macamnya. Yang utama adalah bahwa ya kita ini diberi hidup untuk dijaga sebaik mungkin. Maka yang kita lakukan dalam keseharian adalah menjaga diri supaya tidak terjerumus pada hal-hal yang membuat tubuh kita sakit, pikiran kita sakit, dan akhirnya kehidupan tidak bernilai lagi. Nah, dalam prinsip survival, value living ini penting, bahwa kehidupan itu yang utama. Lalu ada lagi huruf yang ke-7, itu A. Survive, A ya. A ini act like the native. Jadi berusahalah hidup serupa dengan orang yang hidup di lingkungan itu. Kita ketika datang ke sebuah daerah yang belum kita kenal, tentu kita mencoba memahami dulu kebiasaannya apa, adat istiadatnya bagaimana, supaya kita bisa menyesuaikan diri. Act like the native. Native itu kan kalau diartikan ya bisa pribumi, bisa orang lokal ya. Nah, ketika kita melakukan kegiatan ke hutan gunung tertentu misalnya yang belum kita kenal, ini penting kita mengamati perilaku hidup orang-orang yang hidup di sekitar tempat kegiatan kita itu. Itu bisa menjadi bayangan dalam pikiran kita, bisa menjadi ingatan memori yang kuat. Ternyata orang di daerah yang tempat kita berkegiatan itu dia punya karakteristik sendiri. Contoh ya, ketika kita ke daerah Gunung Bromo, bagi kita untuk menahan hawa dingin itu harus bawa jaket tebal, membawa sleeping bag, dan lain-lain. Itu alat yang kita kenal. Tapi bagi orang Bromo cukup bawa sarung ya kan. Kita sering ketemu orang kerudungan sarung itu di daerah sekitar Bromo situ. Dia untuk mengatasi udara dingin. Kemudian di tempat lain kita temui juga orang-orang dengan memiliki cara hidup yang berbeda-beda. Nah, maka penting bagi orang yang sering berkegiatan di alam terbuka, di alam bebas, khususnya pramuka, jangan abaikan masyarakat yang ada di sekitar tempat Anda mau berkegiatan itu. Misalkan Anda mau kegiatan di daerah mana, Mojokerto misalnya, mau naik ke Gunung Welirang misalnya, ya perhatikan orang-orang yang hidup di sekitar lereng Welirang itu, supaya ketika nanti kita ketemu kondisi yang memaksa kita untuk survive tadi, kita jadi ingat apa yang dilakukan orang-orang di
sekitar gunung itu dalam mempertahankan hidupnya. Itu penting ya, belajar dari orang-orang yang sudah hidup sebelumnya di situ. Lalu yang terakhir ada huruf L, itu maknanya adalah live by your wit. Bisa kita artikan secara bebas, artinya hiduplah dengan akalmu. Nah, inilah potensi terbesar yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia, agar manusia ini mampu mempertahankan dirinya, mampu mempertahankan hidupnya. Akal manusia inilah yang memicu kita dapat mempertahankan diri. Nah, itu dari kata survival, huruf-hurufnya itu sudah mengandung makna cara untuk mempertahankan kehidupan itu sendiri. Kita ulangi lagi ya, dari S, size up the situation. Kemudian U, use all your sense. Gunakan semua rasa yang ada dirimu. Lalu R, remember where you are. Selalu ingat di mana posisimu berada. Lalu V, vanquish fear and panic. Kendalikan selalu rasa takut dan rasa panik itu. Lalu I, senantiasa berimprovisasi. Kemudian V, kehidupan itu yang utama, value living, jadi menghargai kehidupan, menghargai hidup. Lalu A, act like the native, belajarlah dari orang-orang terdahulu, belajarlah dari orang-orang terdekat. Kemudian yang terakhir L, live by your wit. Nah, jadi hiduplah dengan akalmu. Nah, bagaimana kita membiasakan diri supaya insting survival kita nanti menjadi kuat? Maka tidak ada bentuk lain selain berlatih. Maka penting bagi seorang pramuka itu untuk melatih dirinya bersiap sedia menghadapi situasi terburuk. Itu kata kunci belajar survival. Jadi bukan sekadar untuk coba-coba membuat api, ya tidak hanya coba-coba, tetapi harus berusaha sampai bisa. Karena kan apa yang tersedia di kehidupan kita saat ini itu sesuatu yang terbatas. Maksudnya kayak gimana? Contoh ya, kita hampir 10 tahun ini masak di rumah sudah tidak menggunakan kayu bakar, menggunakan kompor gas. Tapi kan suatu ketika ada problem kelangkaan gas. Lalu bagaimana kita memenuhi kebutuhan makanan dengan masak? Sementara anak-anak kita saat ini sudah tidak mengenal cara membuat api dari kayu bakar. Taunya muter saklar kompor sedik, kemudian nyala apinya. Nah, bayangkan kalau suatu ketika terjadi kondisi darurat, apakah itu bencana sehingga terjadi kelangkaan gas di mana-mana, lalu masak mau pakai apa? Sementara membuat api dari kayu bakar tidak pernah dikenal 10 tahun ini, kecuali lihat YouTube ya sekarang ya. Tapi paling tidak dengan belajar itu kita sudah bersiap satu hal untuk memenuhi kebutuhan pokok kita. Nah, itu maksud belajar mengapa di pramuka itu masih dilatihkan keterampilan-keterampilan survival ini, supaya anak-anak pramuka itu dia bersiap sedia ketika menghadapi situasi terburuk dalam hidupnya. Nah, 3 hal yang menjadi concern survival itu, ya satu, memenuhi kebutuhan pangan. Kebutuhan pangan karena orang hidup itu butuh asupan nutrisi dan energi itu lewat makanan dan minuman, maka keterampilan food, keterampilan mendapatkan, memperoleh sumber makanan dan mengolahnya, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita membuat tempat tinggal. Maka dilatihlah itu membuat bivak, dilatihlah membuat shelter dari bahan alam, dari dedaunan, dari ranting dan sebagainya. Dan yang ketiga, ya pakaian penting. Nah, pakaian ini juga berarti dia berusaha senantiasa menjaga tubuhnya, melindungi dirinya. Maka bentuk lain dari pakaian itu, di samping yang kita kenakan, dia belajar tentang kegawat daruratan, bagaimana mengobati luka dan lain-lain. Mengobati luka. Maka itu dilatihkan juga sebagai sebuah keterampilan survival. Juga ada hal lain lagi yang menunjang dari 3 ini, supaya orang selalu tahu arahnya dia berada di mana, posisinya dia berada di mana. Dia belajar skill navigasi. Navigasi apakah dari yang
konvensional menggunakan peta, menggunakan kompas, ataukah yang saat ini sudah modern ada GPS, bahkan di HP kita itu juga bisa digunakan sebagai fungsi GPS. Tapi ingat sekali lagi, teknologi itu terbatas pada energi. Ini canggih, tapi kalau baterainya habis, dayanya soak, ya ini nggak ada gunanya. Maka pramuka belajar dari yang paling konvensional. Ya, maka kita mengenal di dunia penggalang diajarkan peta pita, diajarkan peta lapangan, sketsa panorama. Itu bagian dasar dari sebuah proses bernavigasi. Naik ke penegak dia diajarkan peta dan kompas, menggunakan peta untuk berorientasi, proses reseksi, interseksi, dan lain-lain. Kemudian di Pandega apalagi dia sudah harus mengenal GPS, mencoba mengaplikasikannya dalam sebuah perjalanan. Bahkan dengan GPS itu, keterampilan menggunakan GPS, dia bisa merancang jalurnya sendiri. Misal mau naik Gunung Welirang, dia tidak bergantung pada rute yang sudah dibuat oleh wisata pendakian, tetapi dia dengan bermodal keterampilan navigasinya, menggunakan peta, kompas, GPS, dia bisa membuat jalur sendiri untuk bisa mendaki di puncak dengan jarak yang lebih pendek. Itu ya. Nah, ini teknik-teknik dalam survival. Tentu kata kuncinya dilatih terus-menerus. Orang tidak bisa mudah sekali mencoba lalu bisa membuat api, sekali mencoba lalu bisa menjernihkan air, tidak. Nah, untuk dapat melakukan latihan-latihan itu, pramuka dalam berkegiatan harus juga melengkapi dirinya dengan beberapa alat-alat dasar yang akan membantu dia dalam kondisi-kondisi survival tadi. Misalkan punya apa ya, pisau lipat seperti ini yang bisa digunakan untuk kebutuhan membuat shelter, membuat api, dan lain-lain. Nah, pramuka tentu dia berpikir yang bisa improvisasi, maka pisaunya dia pisau yang isinya banyak. Di sini ada pisau besar, ada pisau yang lebih kecil, kemudian ada apa lagi ya, gergaji. Ini sangat berguna kalau nanti kita di kondisi darurat tadi. Kalau di alam terbuka, kalau di rumah nggak perlu ini digunakan ya. Lalu untuk membuat api bisa menggunakan yang semacam ini, misalkan lupa bawa korek gitu ya, koreknya lupa, maka bisa gunakan ini namanya fire starter dan seterusnya. Banyak sekarang alat-alat yang praktis yang bisa digunakan untuk latihan proses survival. Ini tidak bermaksud promosi ya, tapi ini mengenalkan saja bahwa latihan survival sekarang itu sudah bisa dimudahkan dengan tersedianya benda-benda semacam ini. Baik, sampai di sini dulu. Nanti kita sambung sesi 2 yang lebih teknis lagi. Salam semangat dan salam Kak Yatno Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.